Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lokviola dengan NIM 122450051 dari kelas praktikum TBD-RB. Baik, kali ini saya akan melakukan em, maaf, menjelaskan hasil dari tugas mandiri saya terkait modul 4 yaitu query processing, di mana query processing itu ada dua operasinya berdasarkan seleksi sama berdasarkan join. Nah, di join itu ada dua lagi kan yang berdasarkan nested loop join sama merge merge satu lagi ada sort merge join, maaf. Kemudian di sini saya akan melakukan menggunakan nested loop join berdasarkan tugas mandiri saya. Di sini ada tiga tabel, yaitu adalah tabel pelanggan, produk, sama transaksi. Nah, nanti di sini kita ingin melihat ya data retail yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, kota, tanggal, dan total harga. Itu dilakukan, buatlah query dengan metode eksekusi nested loop join. Seperti itu. Jadi nested loop join itu seperti lakukan join dengan menggabungkan dua atau lebih kolom dari beberapa tabel. Nah, di sini nanti akan dilakukan kita langkah awalnya buat dulu database-nya karena di sini Postgre 2-nya sudah aktif, jadi saya langsung memasukkan langsung buat database-nya toko elok gitu. Oke. Toko elok sudah muncul, kita buat lagi new SQL script. Karena Karena query-nya sebelumnya sudah saya buat, jadi di sini langsung saya kopas aja. Nah, di sini saya lakukan create tabel pelanggan. Di sini nanti akan berisi tabel pelanggan ini ID, nama, kota, dan jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya itu tidak boleh null, jadi harus diisi. Create tabel produk juga, dan ID serial, nama produk, kategori, dan harga. Terus juga buat tabel transaksi. Di mana tabel transaksi ini nanti bakalan dilakukan foreign key terhadap ID pelanggan dan ID produk pada tabel produk dan pelanggan. Di mana nanti di sini kita mengambil atau kita kaitkan gitu ya dari ID ID yang namanya ID doang pada tabel pelanggan itu ke tabel transaksi. Tapi nanti di tabel transaksi itu namanya adalah ID pelanggan. ID pada tabel produk itu kita ambil lagi, kita lakukan foreign key, kita di sini kaitkan dengan tabel transaksi, di mana nanti di tabel transaksi itu namanya adalah ID produk seperti itu. Jadi nanti kita nggak perlu buat ID produk atau pelanggan lagi karena itu udah dikaitkan. Di sini kita masukkan datanya, ada 10 data ke tabel pelanggan, sama 10 data lagi ke tabel produk. Jadi datanya berdasarkan yang ada di soal. Kemudian di sini masukkan data ke tabel transaksi. Ini ada pelanggan, ID produk, tanggal, jumlah, dan total harganya. Itu ada 30 data. Setelah kita udah menginputkan data ke seluruh tabel, kita lakukan nested loop join. Nah, di sini langkah awal yang harus diperhatikan itu adalah kita harus menonaktifkan hash join dan merge join. Kenapa? Karena kita di sini ingin menggunakan datanya itu lebih kecil. Nah, supaya query ini tahu kita pakai nested loop join, makanya kita harus menonaktifkan hash dan merge. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau menaktifkan nested loop-nya. Nah, supaya nanti si query-nya ini, kalau misalkan nggak diaktifin itu, jadinya nanti dia, apa ya, melakukan query itu tuh berdasarkan nilai cost terkecil gitu. Sedangkan kita mau pakai nested loop. Setelah itu, kita lakukan, di sini saya sudah membuat kodenya. Di sini sebenarnya ada dua kode, tapi fokus pada kode yang pertama ini dulu. Yang pertama adalah kita explain dulu. Kita beritahu si query-nya. Kalau kita mau explain analyze. Kalau misalkan gak di kayak giniin, nanti dia jadinya kayak join biasa doang. Kayak gini. Nah, contohnya nanti kayak dilakukan, ya udah gini doang. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu, kalau misalkan kita kasih si explain analysis ini, kita memberitahu query-nya kalau misalkan kita itu mau melakukan analisis, di mana kita itu butuh untuk menampilkan waktu eksekusinya itu. Nah, kita lakukan analisisnya dari waktu eksekusi. Makanya kita harus explain analysis. Ini jangan lupa. Kemudian,
dilakukan salage. Nah, karena kan tadi di soal diminta itu adalah ID pelanggan, nama pelanggan, kota, di mana ketiga hal ini itu berasal dari tabel pelanggan, sedangkan tanggal dan total harga itu berasal dari tabel transaksi. Makanya di sini saya melakukan apa ya, kayak diambil gitu si kolomnya. Karena kita mau ngelakuin join, kita inisialisasi dulu. Kita ambil ID dari tabel P, yaitu pelanggan, sebagai ID pelanggan. Jadi nanti munculnya yang ID doang, namanya ID pada tabel pelanggan itu ID doang. Dan nanti bakal munculnya di sini tuh ID pelanggan. Nah, seperti ini. Kemudian namanya juga yang sebelumnya nama doang pada tabel pelanggan di sini. Nah, nama doang atau kota doang, ID doang, itu nanti namanya adalah nama pelanggan seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kota dari tabel pelanggan. Kotanya si pelanggannya itu tetap kota aja. Kemudian tanggal dari tabel transaksi dan total harga dari tabel transaksi. Di sini saya lakukan from pelanggan P di mana tabel pelanggan ini sebagai tabel utama saya. Kemudian saya lakukan join dengan tabel transaksi. Saya inisialisasikan sebagai T on p.id, di mana ID ini adalah dari pelanggan dan ID pelanggan dari tabel transaksi, di mana ini nanti saya lakukan join itu berdasarkan kayak kuncinya itu adalah ID pelanggannya. Jadi nanti berdasarkan ID pelanggannya di situ. Ini di running aja. Kalau misalkan di running itu hasilnya gini. Nah, seperti ini. Ini hasil ketika sudah eh, di run ya menggunakan include explain analyze. Nah, ini hasilnya apa? Nested loop ini artinya kita menggunakan nested loop. Kemudian cost ini adalah biaya keseluruhan, cost estimasinya, rows dan weight ini adalah baris dan kolom estimasi. Jadi sebelum sebelum jadi sebelum dilakukan apa ya, maksudnya hasil keluar itu tuh si query itu estimasi dulu nih. Si baris sama kolom itu ada berapa sih? Nah dia emang estimasi sebanyak ini gitu. Ini kan kayak nggak real ya. 1570 sama kolomnya itu adalah 248. Ternyata setelah dihasilkan actual time-nya gitu, actual time-nya hanya sampai 0,209 milisecond dengan rows kenyataannya, baris kenyataannya itu dihasilkan adalah 30 baris dengan loopingnya adalah sekali. Kemudian di sini dilakukan second 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 sequential scan gitu, sequential scan terhadap tabel transaksi. Nah, tadinya kan tabel utama saya adalah pelanggan ya, tapi si query-nya ini nih melakukan scan secara keseluruhan itu pada tabel transaksi. Nah, itu kenapa sih terjadi gitu? Itu normal karena mungkin query ini menganggap bahwa kalau misalkan dia melakukan scan penuh terhadap transaksi itu lebih cepat daripada melakukan scan penuh terhadap pelanggan. Padahal sebenarnya tujuan saya di sini pakai tabel pelanggan utama itu karena saya ingin mencocokkan gitu pelanggannya terhadap transaksi gitu. Tapi ini ya udah bergantung pada si query-nya lagi kan, optimasi query-nya lagi. Dan ternyata cost-nya adalah sebesar ini ya. Rows-nya dan weight-nya, totalnya ini ada ekspektasinya ya. Apa ya? Estimasi 1570 dan weight-nya adalah 12 dengan actual time-nya adalah 0,044 seperti ini. Kemudian untuk baris yang dihasilkan adalah 30 dengan loopingnya adalah satu dan index scanning using pelanggan. Nah, ini artinya apa? Ini query-nya melakukan index scanning using. Nah, di mana ini merupakan salah satu ciri khasnya nested loop ya. Dia melakukan scan per baris gitu dengan tabel tabel yang pertama sama yang kedua. Di sini di sini si query itu tuh indeks nih scan per baris satu-satu. Di sini kan rows-nya ada satu ya, dengan loops adalah 30 karena dilakukan 30 baris ya. Dengan actual time-nya adalah sekitar 0,003 milisecond dan indeks kondisinya itu berdasarkan ini ID pelanggannya. Dan ternyata planning time atau planning time ini adalah waktu yang direncanakan. Query-nya merencanakan kalau misalkan kode itu berjalan atau selama 0,278 milisecond dan ternyata setelah dieksekusi itu waktunya adalah 0,295 itu lebih lebih lambat ya.
Tapi kalau misalkan di run lagi, ini hasilnya tuh beda-beda gitu. Dia bisa lebih cepat aja gitu. Seperti ini. Mungkin itu ya bedanya eksekusi sama planning. Kalau misalkan planning itu belum pasti, kayak baru planningnya doang. Kalau eksekusinya ini hasil pastinya gitu. Nah, itu aja dan ternyata kalau misalkan bisa disimpulkan bahwa di sini ternyata query-nya itu tuh pakai order outer table-nya itu adalah transaksi dan innernya adalah pelanggan. Jadi dia scan dulu seluruh transaksinya, kemudian nanti dicocokkan pada pelanggan. Di sini saya buat juga eh, kode lain, tapi ini pakai table utama itu transaksi gitu. Untuk hasilnya agak lebih lambat ya daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya di run 2 kali, dia makin cepat. Tapi hasilnya sama di sini. Nah, ini ID pelanggan, nama pelanggan, kota, tanggal, dan total harga. Jadi di sini kita bisa melihat nih, misalkan ID pelanggan satu ternyata Adit dari Jakarta, tanggal tanggal apa ini? Mungkin tanggal beli ya. Tanggal belinya ini tanggal 1 bulan 3, total harganya 15 juta. Kemudian juga Adit pada tanggal kebesokannya lagi 18 juta. Nah, ini lebih ringkas ya. Kayak join antara pelanggan sama transaksi gitu. Nah, ini ada kesimpulannya adalah Instagram menggunakan nested loop join untuk menghubungkan pelanggan, eh, mungkin transaksi ya, outer table, dan juga pelanggan sebagai inner table. Kemudian transaksi dibaca terlebih dahulu tadi ya, karena itu sebagai outer table, dengan sequential scan karena Instagram menganggapnya lebih efisien gitu dibandingkan index scan. Atau karena mungkin tidak ada indeks pada kolom ID pelanggan. Nah, itu benar karena memang nggak ada indeks. Nah, kemudian pelanggan dicari menggunakan indeks scan berdasarkan ID karena ini adalah primary key-nya. Kesimpulannya ya query ini cukup cepat ya karena hanya membutuhkan tadi 0,156 milisecond seperti itu. Kalau misalkan contoh yang ada indeks mungkin bisa ke modul lagi. Di sini ya indeks dan itu create indeks ini karena indeksnya udah dibuat ya. Karena dia error. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya juga beda dia ada indeks scan-nya using di sini. Karena kita nggak ada indeksnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari untuk menjelaskan hasil kerja saya. Kurang lebih saya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.